kelahiran Kanjeng Rasul Nabi yang agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan rutinitas kita malam ini malam Senin yang bertepatan dengan malam hari kelahiran Kanjeng Nabi, kita akan mendapatkan barokah daripada Maulidul Rasul. Mudah-mudahan kita bertambah sehat, mudah-mudahan kita bertambah rohani, mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah hingga selamat dari dunia hingga nanti di alam akhirat, serta mudah-mudahan Allah tambahkan berkah dalam kehidupan kita. Amin. Salawat dari salam juga mudah-mudahan Allah limpahkan keajaiban malam Rasulullah bagi kita Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keberadaan baginda Nabi kita di samping menambah risalah keimanan, menambah keyakinan bahwa Kanjeng Nabi adalah nabinya Allah, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah Rasul utusannya Allah, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah tauladan bagi setiap umat-umatnya dan juga menjadi buah kekasihnya Allah yang sangat istimewa lahir dan batinnya. Mudah-mudahan malam hari ini melewati majlis rutin di malam Senin pada maghrib hingga menjelang sholat Isya sampai kepada pelaksanaan malam Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengakuan kita sebagai umatnya, dan nanti di yaumul kiamat kita akan mendapatkan perhatian langsung dari baginda Nabi, dan mudah-mudahan Kanjeng Nabi nanti di hari kiamat akan memberikan pertolongan kepada kita dengan syafaat seluruh umat Nabi. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Maulid merupakan bulan yang luar biasa karena melahirkan bukan manusia biasa tapi manusia yang luar biasa, sangat istimewa, tidak ada tandingannya. Kata orang kita mah orang ada duanya, memang Nabi cuma ada satu, Nabi Muhammad yang agung yang menjadi contoh suri teladan. Kalau kata orang Jawa mah apa namanya itu kalau nggak ada tandingan kayak gitu? Apa tuh? Panonton? Kalau ada duanya apa tuh artinya kalau di Jawa? Ada duanya? Iya. Tapi kalau ada tiga nih, kalau ada dua ada tiga nih. Nggak ada tiganya ya, nggak ada tandingannya berarti ya. Nggak ada yang nyaingnya. Bangnya luar biasa. Boten loro nih. Paling top katanya Pak. Segala-galanya cocok katakan Allah. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini kita niatkan Maulid Kanjeng Nabi. Ini kebetulan juga nanti makalahnya bareng banget, ini berkaitan dengan masalah Kanjeng Nabi juga ini nanti. Alhamdulillah. Secara tidak sengaja menurut ukuran kita, tapi Allah sengajakan kita ada kaitannya dengan kelahiran Kanjeng Nabi. Ini yang punya urusan siapa nih? Allah yang punya urusan. Makalah materi kita yang dihadirkan malam hari ini ternyata berkaitan dengan Kanjeng Nabi. Seiring dengan itu juga berkaitan dengan malam Senin. Dulu ingat di dalam sejarah malam Senin lahirnya Kanjeng Nabi tahun gajah. Disebut tahun gajah karena pada waktu itu raja daripada mana tuh? Raja Abraha dari Yaman itu menyerang Ka'bah, kemudian dihancurkan oleh Allah dengan pertolongan burung ababil. Itu di dalam tafsir Sahih disebutkan burung ababil itu Padanu, itu disebutkan jadi bukan burung biasa. Itu katanya burung itu mukanya seperti serigala. Mukanya seperti serigala. Ya jangankan menyerang, baru lihat aja pasti ngeri. Kita serang. Ya orang burung bermuka apa? Bermuka serigala. Maka serigala itu menjadi binatang yang sangat apa namanya? Sangat buas ya. Yang sangat buas, dan karena kebuasannya akhirnya dijadikan sebagai peribahasa atau perumpamaan. Apa tuh perumpamaannya, peribahasanya?
Serigala berbulu. Serigala berbulu kamu sangkut domba. Domba. Ya pokoknya apa aja yang penting mah kaitannya ada dengan masalah berbulu. Saya mau ngopi dulu nih. Surah Al-Fil ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Diceritakan di dalam surah Al-Fil bahwa kaum Raja Abraha beserta kaumnya itu musnah habis. Karena batu yang dibawa oleh Ababil itu ternyata batu yang diambil dari neraka, yang apabila jatuh di muka atau jatuh di kepala itu hancur melupas seluruh badannya. Jadi wajar kalau tidak ada bekasnya. Ya karena hancur Pak. Itu hancur. Jadi dimusnahkan. Nah siapa yang menolong? Yang menolong adalah Allah. Ini menjadi iktibar buat kita. Segala bentuk perjuangan kita tidak boleh berhenti. Kita tetap semangat dan tetap istiqomah. Ada kendala, ada masalah, jangankan masalah kecil, masalah besar pun Allah pasti menolongnya. Intan surullah yang surkum watabit aqdamakum. Kalau engkau tolong berada di jalan agama Allah, Allah pasti akan menolong kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Artinya Pak, buat kita kaum muslimin kaum muslimat berjuang itu jangan takut. Berjuang itu jangan sampai kalang kabut. Berjuang itu jangan sampai kita merasa minder, jangan merasa ini permasalahannya berat. Sekecil seberat apapun permasalahan semuanya adalah milik Allah. Ketika kita minta solusinya pasti akan Allah berikan jalan keluar. Alhamdulillah. Untuk iktibar peringatan Maulid Nabi, alhamdulillah Allah memberikan selalu pertolongan kepada orang-orang yang berada di jalan Allah, istiqomah di jalan Allah, kuat bertahan di jalan Allah. Solusi apapun itu dianggapnya solusi kecil. Solusi permasalahan apapun itu dianggapnya permasalahan yang ada solusinya, yang ada jalan keluar. Alhamdulillah. Kita juga masih punya permasalahan di musola ini. Musolanya apa permasalahannya? Permasalahannya belum rapi. Belum rapi nih, lantai 2 belum kelar, lantai bawah juga belum sempurna. Tapi alhamdulillah bisa digunakan. Kita yakin siapapun orangnya yang masuk andil dalam pembangunan ini, mulai daripada tanahnya sampai kepada pembangunannya, itu semuanya akan mendapatkan cucuran rahmat Allah. Termasuk kita yang duduk di sini. Yang duduk di sini juga besar pahalanya di sisi Allah. Duduk di majlis sebentar itu ibadah yang luar biasa. Apalagi nanti kalau kita berusaha untuk bisa menjadikan musola ini lebih rapi. Mudah-mudahan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ini majlis kita ini, musola kita ini mudah-mudahan nanti dengan izin dan kudrat Allah Subhanahu wa taala serta peran serta upaya daripada kita semua para jamaahnya dan juga kekuatan daripada ikhtiar daripada para pengurus atau para panitia yang mengelola pembangunan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk bisa menjadikan program ini diarahkan kepada pembangunan yang diberikan jalan kemudahan oleh Allah. Kita berharap mudah-mudahan nanti Ramadan mudah beda ya Pak. Jadi kalau nanti mulai saat ini kita mari bersama-sama kita bergerak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini kan belum dihaji, terus juga belum ada apanya nih, belum ada keramiknya, belum ada granitnya, terus di atas juga belum ada belum ada kusen jendelanya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang punya link, yang punya jalan, entah itu secara pribadi ataupun melewati orang lain, silakan manfaatkan kesempatan ini untuk berbakti kepada Allah dengan mencari jalan agar musola ini cepat kelar. Tidak ada ya, insya Allah. Nanti kalau bersama-sama, insya Allah kalau gotong royong, insya Allah akan seperti sapu. Sapu ini kalau dipakai sendiri, Pak itu nggak bisa ngangkat apa-apa, gitu. Betul ya Pak? Betul. Sapu ini satu bisa nggak buat nyapuin? Nggak bisa. Nggak
nggak bisa. Sekarang satu ini disatuin ada 30 biji, ada 30 lain, 30 lembar, bisa pakai kebersihin nggak? Bisa. Bisa. Berat apa ringan ketika waktu pakai kebersihinnya? Ringan. Ringan karena rame-rame. Ini juga satu bakti kita kepada Allah. Mari kita rame-rame sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang mampu dengan ilmunya silakan dengan ilmunya, yang mampu dengan tenaga silakan dengan tenaganya, yang mampu dengan pemikiran silakan dengan pemikirannya, yang mampu dengan hartanya silakan berjuang ikut andil dengan hartanya. Insya Allah nanti semua yang kita lakukan untuk kepentingan musola ini akan Allah catat, akan Allah abadikan, dan juga nanti manfaatnya akan kita buka sebagaimana celengan yang kita simpan isinya nanti akan dibuka di yaumil qiyamah di hadapan Allah. Mudah-mudahan nanti akan menjadi alat bantu kita untuk mendapatkan kemudahan, rahmat serta ridho di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan menjadi kibaran terhadap dosa salah kita, menjadi pembersih bagi harta dan apa yang kita miliki, sehingga nanti kembali kita kepada Allah husnul khotimah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan berlanjut kepada makalah tentang rukun iman. Rukun iman di halaman 31 nanti akan kita sambut, akan kita kombinasikan dengan makalah yang lain. Iman ini adalah suatu pembenaran atau tasdik. Sodako, sodako, tasdikon. Tasdik ini artinya membenarkan. Jadi membenarkan apa yang diberitakan oleh Kanjeng Nabi, membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah, yang merisalahkan, yang membuat risalah, kemudian disampaikan kepada Kanjeng Nabi dan disampaikan kepada para umatnya dan sampai pula kepada kita umatnya di akhir zaman. Jadi yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, yakin kepada apa yang ada pada keduanya, itu tandanya kita tasdik, tandanya kita iman. Nah, iman ini ada rukunnya, kepercayaan ini ada rukunnya, keyakinan ini ada rukunnya. Nah, rukun iman itu ada 6 tingkatan atau 6 macam. Pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Yakin kepada Allah. Satu, Allah itu zat yang ada. Ada kekuasaannya, ada penciptaannya, ada pemenuhan janjinya, juga ada pemenuhan tentang wa'idnya. Kan ada wa'ad, ada wa'id. Kalau wa'ad janji Allah yang balasannya nanti surga. Kemudian kalau wa'id adalah peringatan dari Allah, kalau diabaikan nanti balasannya neraka. Mudah-mudahan neraka jangan sampai kita masuk, pengennya mah. Kalau kita bisa nanti sampai masuk, mudah-mudahan kita selamat di dalam neraka. Mudah-mudahan kita diridhoi berada di dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Memang bisa diridhoi dalam neraka, ya apapun bisa aja kalau belum tahu kok bisa. Apakah nanti panas di dalam neraka ketika ridhonya Allah turunkan kepada kita di dalam neraka? Tidak akan terasa panas. Walaupun di tempat yang berada di tempat yang panas. Apakah nanti akan sulit berada di tempat yang sulit di dalam neraka? Tidak akan ada kesulitan karena kita berada dalam ridhonya Allah. Contohnya Pak, ridho Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud, maka walaupun apinya panas, walaupun baraknya bisa bisa membuat badan menjadi melepuh, bahkan menjadi hancur, tapi ridho Allah mempertahankan kehebatan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam atas izin pertolongan Allah. Apakah keluar Nabi Ibrahim dari bara api langsung kosong? Tidak terjadi apa yang dimungkinkan menurut mereka. Tapi ternyata justru sebaliknya, hal yang luar biasa terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dibakar. Aneh apa enggak, Pak? Aneh, dibakar menggigil. Nah, ini harus kita imani. Jadi apa yang datang dari Allah, wa majaa anillah, wa majaa ar-rasulillah, itu adalah buah keimanan kita. Jadi kita bukan hanya iman kepada Allahnya saja, juga iman kepada Rasulnya saja, tapi iman kepada apa yang dibawa oleh Allah.
dibawa oleh Rasulullah dalam bentuk din yang mulia, yaitu agama Islam, risalah kenabian, agama Islam sebagai jalan bakti, jalan ibadah, jalan untuk mewujudkan keyakinan kepada Allah dan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, iman kepada Allah. Dua, beriman percaya kepada malaikatnya Allah. Malaikat sebagai utusannya Allah, mewakili Allah. Bukan berarti Allah tidak sanggup kalau tidak ada malaikat, bukan. Tapi untuk kemudahan saja. Karena pada dasarnya makhluk ini butuh kepada tahapan-tahapan. Coba ada prosedural yang harus kita lakukan untuk mencapai titik yang paling tinggi, betul apa enggak? Nah sekarang birokrasinya apa nih? Kita mau bertemu dengan birokrasi yang paling tinggi apa di pemerintah? Presiden umpamanya. Gitu. Apakah mungkin kita langsung bisa ketemu dengan presiden? Nggak bisa. Kita saya kan orang hebat. Gitu bisa enggak? Ya walaupun tetap ada angka hukumnya melewati birokrasi yang sudah ada. Jadi melewati mana? Nanti kan lewat PRT, nanti akan lewat RW, nanti naik ke atasnya lewat kelurahan, Pak Lurah, terus nanti lewatnya lagi kepada Pak Camat, nanti naik lagi birokrasinya kepada Bupati atau Wali Kota, kemudian nanti akan naik lagi birokrasinya ke Pak Gubernur, baru nanti kemana tuh? Sondingnya barangkali ke para menteri ya, itu menteri kabinet. Oh ini di bagian apa nih? Gitu yang membidangi agar kita bisa ketemu, biasa dengan protokolernya gitu ya Pak. Nah, baru tuh nanti dipersilakan kapan kita bertemu, di mana kita bertemu, berapa lama kita bertemu, kemudian untuk apa kita bertemu. Jadi nggak sembarang. Nah begitu juga kita kepada Allah. Jadi ada birokrasinya supaya terasa nikmat. Kemudian di kampung kita yang lewat para ustaz, lewat para guru, lewat para ulama, kemudian lewat para sepuh, para kiai, kemudian masyayikh yang lainnya, sampai kepada para walinya Allah, gitu. Baru nanti kita bisa apa namanya, bisa terbuka hijab untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan itu buat kita jauh kemana-mana. Kenapa? Lahan dan ladang kita berbeda, tapi pada dasarnya semua ingin bertemu dengan Allah. Makanya kita melakukan pengabdian, setidaknya kalaupun kita tidak bertemu, kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, ketika kita sudah menjalankan perintah Allah, apa yang dikeluarkan atas dasar perintah Allah, kita sudah berbuat apa yang akan menjadikan Allah berjanji kepada yang melakukannya. Siapa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Siapa yang beramal beribadah kepada Allah sebesar kecilnya biji sawi, itu akan Allah catat, tidak akan Allah sia-siakan, dan itu berhak untuk mendapatkan balasannya. Tapi yang kedua, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, maka siapapun yang berbuat batil, siapapun yang berbuat dosa, siapa yang berbuat maksiat, siapa yang berbuat salah, menyalahi aturan Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan syariat yang agung yang mulia, dinul Islam, maka dia akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbu, pasti dia akan melihat dan mendapati serta merasakan apa yang diperbuat. Jadi sesuatu Soalnya, legal ya? Ya. Ini tuh ya. Yang paling akhir itu, kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-Jazalah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan li yuraw ma'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Adilnya Allah, hebatnya Allah, tidak ada sedikit pun yang kita kerjakan disia-siakan oleh Allah. Tapi sebaliknya tidak ada sedikit pun yang
tidak beraturan dengan tidak sesuai dengan aturan Allah, itu pun tidak ada yang tidak tercatat. Barangkali kita mungkin sudah melupakannya, tapi catatan Allah masih ada. Mungkin kita sudah tidak ingat lagi, tapi catatan Allah masih ada. Semua tuh rekapan amal kita tuh lengkap di hadapan Allah. Kalau dunia mungkin hanya sekedar apa namanya, sekedar itu disebutnya apa tuh yang suka merekam itu CCTV ya, CCTV. Tapi CCTV-nya Allah kan lahir batin. Karena CCTV-nya yang dibuat di sini adalah CCTV yang hanya makannya saja, tempatnya cuma di situ-situ saja. Tapi CCTV-nya Allah itu ikut kemana-mana. Nah kalau ada CCTV yang bisa ikut kemana-mana, ini belum ada nih. Itu belum ada kan Pak? Belum ada. Tapi Allah itu punya CCTV, alat perekam amal perbuatan itu ikut kita kemana-mana. Jangankan lagi rame-rame kayak berjamaah begini, itu lagi sendiri dia ada datang. Itu ada aja tempat ngomong ikut, naruhnya di mana kita nggak tahu. Yang jelas dua tuh pencatat amal kita, dua yang paling pokok CCTV itu. Satu yang nyatetinnya adalah malaikat raqib. Dua adalah malaikat atid yang harus kita imankan. Kenapa harus kita imani? Supaya kita waspada, supaya kita berhati-hati. Oh amal kita, apapun amal perbuatan kita itu ada yang nyatetin. Amal perbuatan itu ada yang nulis, semuanya ditulis. Tidak ada yang tersia-siakan. Nggak ada satu, tidak akan ada amal-amal kita yang tidak tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita sudah melupakannya. Makanya nanti di hari kiamat banyak yang kaget. Perasaan mah udah bebas, perasaannya udah hilang, perasaan mah udah terampunkan, tapi ternyata ada yang belum selesai urusan kita dengan Allah dan para makhluknya. Sehingga catatannya masih belum terhapus, catatannya masih ada goresan bahwa kita berbuat A, B, C, D, tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, lewat sekian menit, kurang sekian detik, itu semuanya lengkap. Jadi nanti tidak akan ada orang yang sanggup mengelak dengan catatan itu. Hebatnya pencatatan. Makanya kita harus beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Malaikat Allah ada berapa? Sekurang-kurangnya kita mengimani, menghafal 10 malaikat yang pokok. Malaikat Jibril dengan tugas-tugasnya. Jibril, Mikail, Israfil, Jibril, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Ridwan. Dengan tugas-tugas itu harus apa semuanya? Satu, malaikat Jibril tugasnya menurunkan wahyu. Dua, malaikat Mikail. Mikail apa Mikail? Menurunkan rahmat, gitu. Terus malaikat Israfil. Jibril, Mikail, Israfil. Israfil apa? Yang niup apa tuh? Niup sangkakala, niup trompet, begitu ya. Trompet peringatan. Itu trompet itu ya, ibaratnya kalau di brigade itu ya, di tentara itu ada trompet. Kalau udah di trompet, niup trompet itu ada artinya. Enggak semata-mata, ada tandanya, ada misalnya tujuannya untuk apa? Coba, biasanya itu kalau trompet itu udah dibunyikan, pasti ada gerakan yang tiba-tiba muncul, betul kan? Itu artinya pak kode. Nah nanti juga kalau trompet itu ditiup, nanti udah kode. Oh ini dunia udah harus dihabisin. Yang tinggal di dunianya harus dimampusin, harus habis semuanya. Nggak boleh ada lagi makhluk yang hidup. Gitu. Karena perintahnya sudah tiba, batas waktunya sudah habis. Makanya nih Bapak Ibu sekalian bersyukur nih kita sekarang ini masih bisa hadir di majelis ilmu, di majelis taklim. Coba kalau enggak Pak, ya kalau kita nggak tahu kan umur udah habis bisa ngapa-ngapain atau enggak? Nggak bisa Pak ngaji, nggak bisa. Pengen sholat nggak bisa, pengen ngaji yang banyak nggak bisa. Baca Quran udah nggak bisa, baca tahlil udah nggak bisa, baca sholawat udah nggak bisa. Pengen silaturahmi nggak bisa, madang minum ngopi ngeteh udah nggak bisa lagi. Betul kan Pak? Percaya nggak tuh Pak? Ya kudu percaya benar itu bahwa kalau kita kesempatan sudah habis nggak bisa ngapain. Jangan sampai kita nyesel nanti. Makanya ada apa begini haji. Ini mumpung kita masih sehat. Udah sakit nggak bisa datang.
Jangankan datang ngelangkah aja susah. Jangankan ngelangkah bawa badan aja kita udah berat. Jangankan bawa badan, di pikiran aja udah ruwet kalau lagi. Nggak kepikiran Pak kalau ada sakit. Mikirnya Pak, mikirnya cuma satu. Sehat. Satu mikir sehat, gitu. Duanya masih ada umur apa enggak? Tapi udah pengen bergerak udah nggak bisa lagi. Jadi jangan sampai terjadi demikian. Sakit tambah sakit kali ya. Jadi apa namanya? Jadi nasihat, jadi peringatan buat kita. Kalau masih ada senggang, kalau masih ada waktu, ayo kita ngaji. Di musola ini kan kita yang buat, kita yang isi, kita yang memakmurkan. Disebutkan di dalam surah At-Taubah itu ada kalimat innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Ini yang disebut umur, perbedaannya dengan usia Bapak Ibu sekalian. Jadi ada umur, ada usia. Kalau usia adalah batas waktu kita yang diberikan oleh Allah mulai kita hidup sampai nanti meninggal, itu usia. Sementara umur itu adalah waktu-waktu yang kita gunakan dan berisi nilai kebaikan. Jadi umur ini adalah waktu yang bernilai kebaikan. Jadi artinya boleh jadi ada orang yang umurnya ada yang usianya 90 tahun. Tapi dia punya umur baru 20 tahun. Umurnya baru 20 tahun. Jadi apa? Nilai kebaikannya yang dilakukan baru seukuran 20 tahun. Padahal usianya sudah 90 tahun. Nah kita juga boleh tak bertanya, udah berapa ya umur kita? Usianya mah saya udah 53, tapi umur kita juga nggak tahu. Boleh jadi umur kita belum setahun-tahun aja. Boleh jadi umur kita belum sebulan-bulan aja. Boleh jadi umur kita belum seminggu-minggu aja, belum sehari-hari aja. Kenapa? Boleh jadi kalaupun kita banyak itu gara-gara keburukan, akhirnya gugur semuanya. Betul nggak? Kan ada amalan tuh yang menggugurkan semua amal. Jadi amalan udah kita kumpulin banyak, gara-gara satu amalan gugur semuanya. Jadi kalau peribahasa dunianya kering setahun, basah karena hujan sehari. Jadi keringnya mah setahun, tapi sehari hujan tuh habis semua. Artinya apa? Ya jadi basah. Nah mendingan kalau itu menjadi basah. Coba kalau menjadi kering, tuh malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Nah Izrail ini yang serem banget nih Izrail. Izrail ini punya tugas luar biasa. Dia atau bilang cabut. Dia mah di mana aja pokoknya. Tapi dia sudah memberitahukan nih Fulan bin Fulan dicabutnya di sini. Gitu. Ada yang kaget kan? Ini bagaimana bisa terjadi? Ini orangnya masih di Pamulang, katanya mau dicabutnya di Sumatera. Ya. Aneh kan Pak? Ternyata beberapa hari kemudian dia ada yang mengajak, ada kerjaan katanya di Sumatera. Gitu. Hanya ikutlah dia. Dia mah niatnya mau bekerja, bukan mau mati, bukan mau meninggal Pak. Dia mau ikut ke sana itu tujuannya mau mencari nafkah. Tapi Allah punya tujuan. Dia itu sebenarnya diberangkatkan ke sana mau menjemput ajalnya dia. Nah sampailah dia di Sumatera. Kata malaikat, kata Allah, sudah sampai di Sumatera. Kata Allah udah sampai ini. Malaikat Fulan bin Fulan udah sampai di Sumatera. Nanti jam sekian cabut. Ada tebak. Orang itu dikembalikan karena sudah selesai urusan pencabutannya dan keluarga secara syariat minta dipulangkan karena akan dimakamkan di kampungnya di Kampung. Wah ini yang disebutnya pulang apa tuh? Balik nama. Balik nama, bener balik nama ya? Iya. Betul. Kan kalau balik nama itu mana tuh terus tahu mahal balik nama. Balik nama mahal. Balik nama nih yang disebut balik nama ini kayak begini nih. Jadi yang kesini yang balik itu namanya doang. Iya. Tapi kalau yang disedot lain ya. Jadi pas dibuka lain lagi namanya. Kemarin namanya si Fulan, si A, si B, si C. Yang ini nama. Ada ya? Belum. Ini melekat minum. Pegang nggak jadi. Sebetulnya nikmatnya luar biasa ya. Ini yang maksudnya kesempatan yang tidak akan pernah kita dapati lagi nanti. Karena ini cuma sekali ini aja Pak. Kalau
Wallahu a'lam, Allah yang tahu apakah kita masih sampai nanti malam Senin pada maghrib untuk duduk bareng di sini. Tapi hari ini kumpul kita membuat kita berkah. Alhamdulillah. Berkahnya apa? Kebaikan kita insya Allah banyak. Karena disebut berkah itu kan aziyadah warna ma'ufil yang bertambah nilai kebaikannya. Jangan kurang combo di mana combo di depan TV. Alhamdulillah kita combonya di musola. Alhamdulillah. Yang aturan dengerin HP, dengerin TV, kita alhamdulillah dengerin ngaji. Betul. Jadi bertambah dalam nilai kebaikan. Yang paling berharga buat kita ini adalah waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita itu terisi waktunya bermanfaat. Yang akan menjadi apa? Menjadi bekal kita nanti kembali kepada Allah. Karena kita ini pasti Pak nanti akan kembali. Kemarin saudara kita dipanggil oleh Allah. Kenapa? Habis umurnya, habis masa baktinya. Gitu. Sudah nggak ada lagi kesempatannya. Nah ini itibar, kita nggak usah takut nyeritain masalah kematian untuk siapapun dan pada siapapun. Yang paling penting adalah itibar dan nasihatnya nih buat kita. Karena Nabi menyebutkan begini, engkau lihat orang ditandu dari rumah lewat masjid, lewat musola, kemudian dibawa ke pemakaman. Apa yang membuat engkau berubah di hadapan Allah? Apa cuma sekedar kita nandu orang meninggal, kemudian dihantarkan ke pemakaman, kemudian waktu itu kita terseduh sedih, kemudian kita merasa bahwa Allah itu benar-benar ada. Selepas itu apakah ada perubahan buat kita? Perubahannya apa kata Nabi nih? Kalau kita datang ke tempat orang takziah, datang ke tempat orang meninggal, kemudian kita nganterinnya, ngelakinnya, kemudian kita nabur di tempat pemakamannya, apa yang membuat kita berubah di hadapan Allah? Ada perubahannya apa enggak? Kalau katakan perubahan kata Nabi, kamu katanya sia-sia aku perlihatkan sesuatu hal yang membuat kalian bisa melihat kebaikan. Karena salah satu nasihat yang paling berat dan paling membawa hikmah terhadap diri dan hati itu adalah nasihat kematian. Karena yakin dan pasti dan seseorang tidak akan yang berani untuk apa? Untuk komentar kematian. Mana ada apa yang komentar kematian? Sakral. Ini real kenyataannya tak banget ini kalau kematian. Nah kita malam hari ini bermaulid Nabi ya tujuannya agar satu, mudah-mudahan Allah menyertai kita dengan rahmatnya. Dua, baginda Rasulullah menyertai kepada kita dengan syafaatnya. Amin. Terus yang ketiga, agama Islam ini menyertai kita dengan keselamatannya. Kemudian ilmu kita nih akan mengangkat, menyelamatkan kita sebagai perisai dan tameng agar kita selamat mulai kita hidup sampai kita wafat dan kembali kepada Allah. Terus kebersamaan kita buat apa? Ini kebersamaan kita luar biasa nilainya. Kita bisa tahu siapa yang sehat, siapa bisa tahu yang sakit. Kalau sehat kita mendoakan dengan kesehatan, kalau sakit kita mendoakan ya Sakit. Termasuk kan zaman kita Pak Haji Mazan dalam kondisi sakit ya. Sudah pulang Pak. Mudah-mudahan segera disembuhkan. Iya, sudah pulang Pak. Ditambahkan, sudah ada di rumah informasinya ya. Sudah. Ya, mudah-mudahan sehat kembali, afiat kembali. Itu adalah sebuah kesempatan dari Allah buat kita untuk berbuat baik kepada yang sakit, buat yang sakit agar berbuat baik yang banyak ketika Sakit. Sabar waktu sakit itu luar biasa. Yang nama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar waktu sehat, pahala sabar waktu sakit itu luar biasa pahalanya di hadapan Allah. Termasuk sabar kita di waktu ngaji ya Allah, bebannya lamanya ya Allah di apa namanya nahannya itu luar biasa. Semut tak? Tapi di hadapan Allah nanti luar biasa Pak Sajin ya. Yang kedua kita banyak umur. Amin. Saya juga doain Pak ya banyak umur sehat walafiat. Kemudian ya doain ya nanti kalau saya belum mati kalau jangan dikubur dulu. Belum meninggal ya Pak Haji. Kalau saya belum meninggal jangan dikubur dulu Pak Haji. Jangan. Saya mau pesan dari sekarang Pak Haji. Kalau saya belum meninggal jangan dikubur dulu. Jangan dikubur dulu. Mudah-mudahan sehat walafiat dan makalah kita mendapat dua iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah. Insya Allah pertemuan yang akan datang beriman kepada kita. Amin ya Rabbal alamin. Keseluruhan majlis kita mari kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita ucapkan bersama-sama kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih.
di sini di Balisa. Yang pada kesempatan saya insya Allah akan menyempatkan malam hari ini untuk bisa hadir dan siap. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang dapat digunakan dan saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.